Ya, terima kasih. Ini adalah salah satu dari amanat konstitusi kita, yaitu ikut menjaga perdamaian dunia. Terima kasih, hati-hati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Dan bagi anda yang terpun subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam kerumpun kepada anda yang tengah menonton video di dalam ini channel. Ini merupakan permintaan daripada subscriber guys. Video kali ini berjudul kabar hari ini. Tak gentar dikecam Rusia demi perdamaian dunia, langkah tegas Indonesia lakukan ini. Wow, apakah yang Indonesia lakukan guys untuk perdamaian? Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Portal Dunia guys. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Portal Dunia dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen guys. Tanpa basa-basi guys, saya pun tidak sabar lagi melihat video ini, apa yang Indonesia lakukan untuk perdamaian guys. Yang kiraan 3, 2, 1, go. Dengan pembinaan wilayah yang kami laksanakan, Batalan Gerak Cepat TNI telah memperoleh pengakuan dari masyarakat, pemerintah setempat, dan PBB. Kami merasa bangga dapat membawa nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional melalui tugas operasi pemeliharaan perdamaian. Ya, terima kasih. Ini adalah salah satu dari amanat konstitusi kita, yaitu ikut menjaga perdamaian dunia. Terima kasih, hati-hati semuanya. Wow. Oh, TNI sebagai agen perdamaian guys. Garuda, Garuda, Garuda. Wow. Indonesia kirim 4.000 Semangat pasukan mereka perdamaian sangat ke membara, Rusia. Oke, saya habis. Oh, ada cewek. Kepala Staf Umum Kasum TNI Lejen TNI menargetkan pengiriman jumlah tentara pasukan perdamaian dunia menuju 8 negara konflik perang pada 2022 mencapai 4.000 personil. Saat ini kita sudah kirim 2.850 personil pasukan perdamaian. 4.000. Kita akan menuju 4.000 personil Akan dari dihantar Indonesia ke 8 sebagai negara perdamaian. pada tahun ini juga. Katanya dalam acara konferensi Komite Internasional Palang Merah ICRC di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Pasukan perdamaian tambahan akan dikirim menuju kawasan konflik perang di antaranya Belarus, Republik Afrika Tengah, 2 kawasan di Kongo, Uniswa Abyei, Sudan Selatan, dan Minurso, Sahara Barat. Personel yang siap diberangkatkan itu berasal dari Satuan 503 Kostrat Jawa Timur dan 121 Main Body Medan. Joni mengatakan bahwa pihaknya juga akan menambah komposisi personil perempuan pada pasukan perdamaian dari semula hanya 4% ditambah menjadi 7%. Personil perempuan ini diharapkan mendapatkan simpati masyarakat serta lebih mudah berinteraksi saat terjadi konflik katanya. Saat ditanya terkait dengan jadwal pemberangkatan pasukan, Joni mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu pendanaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita masih menunggu pendanaan dari PBB, pasukan perdamaian ini uangnya dari PBB, katanya. Joni mengaku tidak khawatir dengan potensi tentang perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan fisik di kawasan konflik. Perempuan bisa masuk tentara itu pasti hebat karena standarnya sama. Tentara perempuan jumlahnya 7%, 93% tentara laki-laki lindungi yang perempuan, ujarnya. Joni menambahkan bahwa persenjataan TNI saat ini sudah sangat modern dan canggih sehingga memenuhi kriteria untuk melindungi masyarakat sipil yang menjadi korban peperangan. Yang dibahas sekarang persenjataan kita makin modern dan canggih. Tinggal bagaimana kita mengamankan sipil korban peperangan atau masyarakat yang terlibat di daerah konflik, katanya. Kepala Delegasi Regional untuk Indonesia dan Timur Leste Komite Internasional Palang Merah, Alexandre Faiti, mengatakan bahwa pihaknya selalu berdampingan dengan pasukan perdamaian.
Kegiatan konferensi kali ini adalah bentuk kerjasama pihaknya dengan Indonesia dan PBB dalam upaya penanganan perlindungan terhadap sipil korban perang. Pasukan perdamaian selalu dibarengi ICRC, seperti di Afghanistan dan Kongo, kita bisa berhubungan di lapangan, katanya. Selain interaksi di kawasan konflik, ICRC juga rutin berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam upaya kemanusiaan. Kita juga akan memasukkan pengetahuan tentang kemanusiaan dalam kurikulum pasukan penjaga perdamaian, katanya. Acara yang berlangsung di ruang Sumba Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, dihadiri sejumlah tamu undangan, diantaranya Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lexoir, Direktur Regional ICRC untuk Timur dan Tengah Robert Marsini, serta perwakilan tentara dari 28 negara. Ini satu usaha masyarakat global tengah heboh dengan kabar Rusia yang telah TNI, melakukan operasi militer ke Ukraina. Menyikapi serangan Rusia terhadap Ukraina ini, Indonesia turut angkat suara untuk menyatakan sikapnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kemenlu Republik Indonesia Teuku Faiza Zia mengatakan, jika Indonesia menyatakan sikap tegas terhadap serangan Rusia ke Ukraina pada Kamis 24 Februari. Faiza Zia menyampaikan bahwasanya Indonesia prihatin atas eskalasi politik bersenjata di wilayah Ukraina. Sebab hal itu sangat membahayakan keselamatan rakyat serta berdampak bagi perdamaian di kawasan tersebut. Kemudian Faiza Zia menegaskan bahwa Indonesia mendesak agar Rusia dan negara-negara lain mentaati hukum PBB, equal integritas dan teritorial wilayah suatu negara. Dalam kata lain, Indonesia sangat mengecam serangan Rusia terhadap Ukraina. Indonesia juga mendesak agar semua pihak tetap mengedepankan perundingan, diplomasi, dan perdamaian. Sementara itu, Jokowi angkat suara soal perang Rusia-Ukraina. Presiden Republik Indonesia menyatakan Jokowi memainkan peran penting guys dalam krisis Presiden Republik Rusia-Ukraina. Indonesia Joko Widodo angkat suara soal perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Dengan tegas Jokowi menyatakan sikapnya ikhwal ketegangan dua negara yang menghebohkan masyarakat global tersebut. Jokowi meminta agar Rusia, Ukraina maupun negara lain menghentikan peperangan. Sebab kata Presiden Republik Indonesia itu, perang dapat menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia. Betul. Sebelumnya, Indonesia sudah menyatakan sikap ikhwal Rusia yang melancarkan serangan ke Ukraina pada Kamis pagi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kemenlu Republik Indonesia Teuku Faiza Zia menyampaikan bahwa Indonesia mengecam keras segala tindakan invasi yang dilancarkan Rusia ke Ukraina. Indonesia juga menyarankan agar segala ketegangan antara negara diselesaikan dengan jalan perundingan serta diplomasi untuk menuju perdamaian. Presiden Joko Widodo angkat suara soal ketegangan Rusia-Ukraina. Perang tidak boleh terjadi, rivalitas dan ketegangan harus dihentikan segera mungkin. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ikut memberikan respon terkait ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Menurutnya, perang tidak boleh terjadi dan diharapkan seluruh pihak menahan diri. Hal tersebut disampaikan Jokowi melalui unggahan akun Twitternya @Jokowi. Rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin. Demikian ucap Jokowi dalam cuitannya. Jokowi juga menegaskan sudah saatnya dunia bersinergi dan berkolaborasi dalam penanganan pandemi COVID-19. Menurutnya ada hal yang lebih penting yang harus diperhatikan. Sebagai informasi, ketegangan Rusia dan Ukraina yang terjadi turut melibatkan Amerika Serikat dan NATO. Kini, situasi semakin memanas setelah Rusia mengerahkan lebih dari 100.000 tentara sejak akhir tahun lalu. Sebelumnya Rusia sempat menekankan bahwa tidak memiliki rencana untuk menyerang Ukraina. Adapun pasukan Rusia di Belarus dalam rangka latihan militer yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Rusia juga menyatakan telah menarik kembali pasukannya. Namun para pemimpin Barat mengingatkan tidak ada bukti pengurangan yang dilakukan Rusia di sekitar Ukraina. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO Jens Stoltenberg juga memberikan responnya terkait ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Ia ikut memberikan peringatan adanya tanda-tanda Rusia yang menyiapkan serangan ke Ukraina. Stoltenberg mengingatkan tak lama lagi akan ada invasi besar-besaran yang dilakukan Rusia ke wilayah Ukraina.
Adapun salah satu indikasi menurut NATO yakni uji coba rudal balistik hipersonik, rudal jelajah, dan rudal berkemampuan nuklir Rusia. Setiap tanda-tanda mengindikasikan bahwa Rusia melakukan serangan penuh ke Ukraina. Pihaknya sepakat bahwa resiko serangan itu sangat tinggi. Satu situasi yang sangat getir guys, Rusia Ukraina, dan Indonesia datang sebagai pendamai. Insya Allah mudah-mudahan perang ini akan terhenti dengan cepat guys, karena merugikan semua pihak. Demikianlah video daripada channel Portal Dunia guys. Secara keseluruhan kita melihat bahwa Indonesia bersungguh-sungguh untuk menghentikan perang antara Rusia dan juga Ukraina ini guys. Ini merupakan satu tindakan yang sangat berani daripada Presiden Joko Widodo untuk menghentikan perang antara Rusia dan juga Ukraina ini, karena beliau mengatakan bahwa jika perang ini terus terjadi maka semua akan rugi guys. Tidak ada yang untung dalam peperangan ini. Berlaku hanya kerugian, kemusnahan, penderitaan, kematian, dan juga penyiksaan guys. Apapun, Indonesia telah pun membuat satu tindakan yang sangat drastik dan juga di luar jangkaan. Mereka akan menghantar 4.000 askar TNI dan 7%-nya adalah askar di kalangan wanita guys. Daripada 4.000 bermakna kalau 7% maka 280 orang adalah askar wanita guys. Ini adalah satu langkah bijak daripada Indonesia untuk mendekati golongan wanita yang terlibat secara langsung dalam peperangan ini guys. Apapun, kita mengharapkan semoga perang ini terhenti dan keamanan kembali seperti sedia kala. Dan kita mengharapkan juga supaya PBB terus memberi tekanan kepada Rusia untuk menghentikan serangan ke atas Ukraina nih guys. Perang antara Ukraina dan juga Rusia ini sebenarnya sebagai satu wadah ataupun medan menguji kekuatan senjata Rusia guys. Sebelum ini mereka hanya menguji senjata di tengah lautan saja, tapi kali ini betul-betul teruji dengan pemusnahan yang begitu banyak guys. Apapun, kita mengharapkan satu yang sangat luar biasa, yaitu perdamaian. Dan kita mau juga PBB bertindak dalam satu situasi yang sangat cemerlang untuk memastikan perang ini terus dapat disekat, dan juga NATO tidak ikut campur dalam mengapi-apikan peperangan ini guys. Yang paling utama, Amerika jangan turut serta untuk membantu mana-mana pihak guys, supaya perang ini dapat dihentikan dengan begitu cepat guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Lepas Studio. Mungkin Anda punya pandangan sendiri pada video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.